الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang diberkahi ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dari sebagian kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada kita bagi kaum laki-laki, yaitu untuk menghadiri salat Jumat secara berjamaah di rumah dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah dipanggil untuk salat dari hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menghadiri masjid. Dzalikum khairul lakum, dan tinggalkanlah jual beli. Wadharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu merupakan perkara yang lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan 4 ayat dari ayat yang terakhir di surah Az-Zariyat. Penjelasan tentang maha kayanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga penjelasan tentang janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang kafir kepada Allah pada hari kiamat nanti. Ya, setelah diterangkan di ayat sebelumnya tentang hikmah penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di 4 ayat terakhir Allah terangkan firman-Nya, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin fa inna lil ladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun fawailul lil ladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Terjemahan dari makna ayat, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak ingin dari mereka rezeki, dan aku tidak ingin dari mereka agar mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, yang sangat luas rezekinya. Dzul quwwah, lagi maha memiliki kekuatan. Al-Matin, lagi maha kokoh, yang sangat kokoh. Fa inna lil ladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Maka untuk orang-orang yang zalim, itu orang-orang yang kafir kepada Allah, dari kafir Mekah ketika itu, fa inna lil ladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim. Mereka mempunyai bagian sebagaimana bagian dari orang-orang sebelum mereka. Mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun, maka janganlah mereka mempersegera. Fawailul lil ladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun, maka kecelakaanlah untuk orang-orang yang kafir. Min yaumihimul ladzi kanu yu'adun, dari pada hari tatkala mereka, pada hari mereka di mana hari itu merupakan hari yang dijanjikan untuk mereka. Jadi setelah diterangkan hikmah dari penciptaan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala susul dari ayat yang mulia itu 2 ayat setelahnya penjelasan tentang maha kayanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak butuhnya Allah kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Kata Allah, tidaklah aku ingin dari mereka rezeki dan aku tidak ingin dari mereka memberi makan kepadaku. Kata para ulama, karena terdapat padanya dari maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh kepada rezeki dan tidak butuh untuk diberi makan dari hamba-hambanya. Bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Oleh karena itu diterangkan di ayat-ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ayat dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian fakir, butuh kepada Allah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha kaya lagi maha terpuji. Kata para ulama ahli tafsir dalam menjelaskan ayat ini, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ay yut'imun. Tidaklah aku ingin dari mereka rezeki dan juga aku tidak ingin dari mereka memberi makan kepadaku. Di antara maknanya kata para ulama, tidaklah aku ingin, kata Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala inginkan dari hamba-hambanya mereka memberi rezeki atau mereka memberikan rezeki kepada diri mereka sendiri, dan juga tidaklah Allah inginkan dari mereka memberi makan untuk dirinya sendiri. Dan juga di antara maknanya kata para ulama, di sini Allah Subhanahu wa taala tidaklah inginkan dari hamba-hambanya mereka memberikan rezeki kepada yang lainnya dan juga memberi makan kepada yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan rezeki dan dialah yang memberi makan kepada hamba-hambanya. Ya, ini diterangkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah ada hewan melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menanggung rezekinya. Dan seorang tidaklah dia mati meninggalkan dunia ini sampai dia sempurnakan rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masih hidup, itu bukti dia masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, rezeki itu sangatlah luas dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berupa makanan atau uang yang dia dapatkan, tapi rezeki itu luas, bisa mencakup kesehatan, bisa mencakup ilmu agama, ya, bisa mencakup kebahagiaan hidup dan selainnya dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan kepada hamba-hambanya. Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ay yut'imun. Ayat ini juga mirip dengan ayat yang lainnya di surah Al-An'am, di mana Allah taala berfirman, "Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am." Katakanlah wahai Muhammad, apakah selain Allah aku menjadikan wali, pelindung, fatiris samawati wal ard, sedangkan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mencipta langit dan bumi, wa huwa yut'imu wa la yut'am, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan dan tidak diberi makan. Dan juga perhatikan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara ayat dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yut'imuni wa yaskin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan kepadaku dan juga memberikan minum kepadaku. Maka ini dari sebagian ayat-ayat yang mirip dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Tidaklah aku inginkan dari mereka rezeki dan juga tidak aku inginkan dari mereka agar mereka memberi makan kepadaku. Kemudian diterangkan setelahnya sebab dari perkara itu, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu dia dari siga mubalaghah,
menunjukkan akan banyaknya rezeki yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sampai pada puncak kekayaan, Dzul Quwwah yang memiliki kekuatan, sampai pada puncak kekuatan tidak ada yang menandinginya dari makhluknya. Al-Matin, lagi maha memiliki kekokohan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sangat kokoh. Tidak ada dari makhluknya yang menandingi dari kekokohan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu diterangkan dua ayat yang terakhir dari surah Az-Zariyat ini tentang janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang kafir berupa siksaan pada hari kiamat nanti. Fa inna lil ladzina zalamu danuban misla danubi ashabihim fala yasta'jilun. Sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim di sini kata para ulama, mereka adalah orang-orang yang kafir dari penduduk Mekah ketika itu, yang mendustakan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendustakan dari hari kebangkitan, yang mendustakan Al-Qur'anul Karim, di mana mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna lil ladzina zalamu. Mereka dikatakan orang-orang yang zalim. Karena kezaliman itu ada tiga macam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterangkan dalam sebuah hadis. Ada kezaliman hamba kepada dirinya sendiri dengan dia berbuat dosa dan maksiat. Dan juga ada kezaliman hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perbuatan dosa, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kekafiran kepada Allah. Ini merupakan kezaliman yang paling besar. Dan juga dari kezaliman ada kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Dia menzalimi hamba yang lainnya. Maka ini dari tiga bentuk kezaliman diterangkan dalam hadis yang sahih dan juga diterangkan juga oleh para ulama dalam masalah ini. Fa inna lil ladzina zalamu. Kezaliman di sini adalah bermakna kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan kepada Allah. Karena kesyirikan kadang disebut dengan kezaliman. Itu diterangkan dalam ayat yang lainnya, kata Allah dari wasiat Luqman Al-Hakim kepada putranya ketika itu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Fa inna lil ladzina zalamu danuban. Maka untuk orang-orang yang zalim, mereka mendapatkan danub. Danub kata para ulama secara bahasa dia penggambaran dari sebuah tempat air yang sangat besar yang berisi air yang penuh. Ini dari gambaran danub. Kalau kita artikan di bahasa kita mungkin dosa. Tapi kalau di tinjauan makna bahasa dari danub ini, dia diibaratkan bagikan tempat air yang sangat besar, yang berisi air, yang penuh dengan air. Ya, jadi kalau tidak ada airnya, dia tidak dikatakan danub. Maka ini didapatkan untuk orang-orang yang kafir. Fa inna lil ladzina zalamu dzanuban. Dosa-dosa mereka sangatlah banyak. Digambarkan bagaikan seperti itu. Ada tempat air yang sangat besar, yang sudah sangat penuh. Dia dikatakan danub. Yang tadi sudah ditafsirkan, danub ini kata para ulama, dia bermakna nasib, ya, bagian. Fa inna lil ladzina zalamu dzanuban. Maka sungguhnya untuk orang-orang yang zalim, yang kafir ketika itu ada bagian, ya, dzanuban misla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Semisal dengan bagian orang-orang yang semisal dengan mereka sebelum mereka yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kaum Nabi Nuh, dari kaum Nabi Hud, dari kaum Nabi Tsamud, dari kaum Nabi Lut, ya, kaum Nabi Ibrahim yang kafir kepada Allah, kaum Nabi Musa alaihissalam yang mendustakan akan kerasulan beliau, dan seterusnya yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya bagian sama dengan orang-orang seperti itu. Mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. Maka jangan mereka mempersegera dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena siksaan Allah itu pasti akan datang kepada mereka walaupun tidak disegerakan oleh Allah dengan hikmah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam Al-Qur'anul Karim telah banyak ayat diterangkan bagaimana dari kesombongan orang-orang kafir ini.
Mereka menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendatangkan siksaan yang sangat besar dengan segera kepada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan mereka sampai pada Yaumul Badar, pada hari peperangan di perang Badar. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai tatkala mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, mereka akan disiksa oleh Allah dengan neraka waliyadzubillah. Karena neraka itu telah dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka dalam neraka jahannam kekal selama-lamanya. Kemudian ditutup dengan ayat yang terakhir, fawailul lil ladzina kafaru mi yaumihimul ladzi yu'adun. Maka kecelakaanlah untuk orang-orang yang kafir dari hari mereka yang mereka telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari kiamat. Dan hari kiamat dia merupakan hari yang pasti akan datang. Dia merupakan hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara nama hari kiamat adalah al-yaumul ma'udud. Ya, hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan pastinya dan akan datangnya hari tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seluruh hamba-hambanya, di mana pada hari itu akan terbagi manusia menjadi dua golongan. Ada yang masuk ke surga dan ada yang masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala waliyadzubillah. Makin dari sebagian penjelasan ringkas dari 4 ayat terakhir di surah Adz-Dzariyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dan keimanan kepadanya, serta dijaga dari berbagai macam kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan bacakan beberapa dari faedah ayat yang telah kita baca dari 4 ayat tadi itu. Terdapat padanya dari penetapan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan ma uridu minhum, tidaklah aku ingin dari mereka, kata Allah. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita akan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya diterangkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makanan dan tidak butuh minuman dan tidak butuh rezeki dari hamba-hambanya. Karena innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dan juga padanya ada penetapan nama Allah, yaitu Ar-Razzaq. Dialah yang maha memberikan rezeki yang sangat banyak. Di sisinya rezeki yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya ada penetapan Dzul Quwwah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan. Dan juga padanya ada penetapan nama Al-Matin untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penetapan tentang pembagian kezaliman. Maksudnya kezaliman itu ada 3 macam yang sudah diterangkan tadi. Karena di antara makna kezaliman adalah dia bermakna kekafiran atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya diterangkan kepada kita penjelasan kecelakaan untuk orang-orang yang kafir. Dan juga padanya diterangkan kepada kita dari bahaya kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya diterangkan kepada kita dari penetapan akan hari kiamat, hari yang pasti akan datang, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Mungkin sebagian dari faedah ayat-ayat yang telah kita bacakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekukuhan, istiqomahan di atas agama ini sampai
kematian datang menyebut kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara binahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa ajillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih himatana wa la ta'murina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wasaira bilal muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna minal mukhlasin wa la taj'alna minal mutakabbirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.